Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Hasanah, kelas manajemen 17A1 konsentrasi keuangan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa teori mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Usia Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Studi empiris pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapainya. Salah satu tujuan perusahaan yaitu untuk memaksimalkan laba dan menjamin kesejahteraan para investor dengan meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Sujoko dan Subiantoro tahun 2007, nilai perusahaan merupakan persepsi investor atas keberhasilan perusahaan. Biasanya, keberhasilan perusahaan dapat dikaitkan dengan harga saham di pasar modal. Apabila harga saham perusahaan tinggi, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki kepercayaan dari publik dan juga para investor atas kinerja perusahaan pada saat ini maupun pada masa mendatang. Informasi tentang seberapa besar masyarakat menghargai perusahaan dapat diukur dengan rasio penilaian. Ada beberapa rasio penilaian, di antaranya price earning ratio, price to book value, dan juga rasio Tobin-Skew. Rasio penilaian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah rasio Tobin-Skew. Rasio Tobin-Skew dikembangkan oleh Profesor James Tobin, di mana rasio ini dinilai lebih unggul karena memiliki konsep yang berharga. Rasio Tobin-Skew memberikan gambaran estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi di masa depan. Rasio Tobin-Skew juga tidak hanya memberikan gambaran pada aspek fundamental, tetapi juga pada sejauh mana pasar menilai perusahaan dari berbagai aspek yang dilihat oleh pihak luas, termasuk oleh para investor. Pengukuran rasio Tobin-Skew sebagai indikator kinerja perusahaan akan lebih berarti jika kita melihat nilai rasio setiap tahun. Dengan adanya perbandingan, akan diketahui peningkatan kinerja keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Sehingga harapan investor terhadap pertumbuhan investasinya menjadi lebih tinggi. Menurut Smithers dan Reich tahun 2007, rasio Tobin-Skew dihitung dengan rasio nilai pasar saham perusahaan ditambah dengan hutang, lalu dibandingkan dengan total aset perusahaan. Nilai perusahaan sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Banyak peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan. Dalam penelitian saya, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan adalah struktur modal, usia perusahaan, profitabilitas, dan juga ukuran perusahaan. Variabel pertama yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan adalah struktur modal. Menurut Brigham and Houston, dalam buku Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, struktur modal merupakan campuran dari utang, saham preferen, dan modal sendiri yang digunakan untuk menggalang modal. Sedangkan menurut Rianto tahun 2001, struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. Berdasarkan teori struktur modal, apabila posisi struktur modal berada di atas target optimalnya, maka setiap pertambahan hutang akan menurunkan nilai perusahaan. Penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan perusahaan juga memiliki berbagai keuntungan dan kerugian. Sedangkan menurut teori trade-off, penggunaan utang akan meningkatkan nilai perusahaan, tapi hanya sampai titik tertentu. Setelah titik tersebut, penggunaan utang justru akan menurunkan nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan kenaikan keuntungan dari penggunaan utang tidak sebanding dengan kenaikan biaya financial distress dan juga agency problem. Titik balik tersebut disebut struktur modal yang optimal, menunjukkan jumlah utang perusahaan yang optimal. Ada beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur struktur modal. Dalam penelitian ini, saya menggunakan rasio debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dalam membayar hutangnya dengan jaminan modal sendiri. Variabel kedua yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan adalah usia perusahaan. Menurut Zen dan Herman tahun 2007, perusahaan yang sudah lama berdiri tentunya akan lebih mendapatkan perhatian investor. Dengan usia perusahaan yang sudah lama,
Hal tersebut akan lebih meyakinkan masyarakat dan investor secara luas. Hal ini dikarenakan perusahaan yang telah lama berdiri dinilai memiliki citra yang baik dan dianggap memiliki pengalaman dan informasi yang lebih. Untuk meningkatkan citra perusahaan, maka perusahaan harus menjaga stabilitas dan nilai perusahaannya. Perusahaan yang sudah lama berdiri juga cenderung lebih mudah mendapatkan investor sebagai penanam modal. Hal ini dikarenakan para investor berasumsi jika perusahaan tersebut telah lama berdiri, maka perusahaan tersebut mampu memberikan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang baru saja didirikan. Variabel ketiga yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas-aktivitas perusahaan. Perusahaan yang baik memiliki tujuan untuk memaksimalkan labanya, baik itu laba jangka pendek maupun laba jangka panjang. Selain untuk mengukur laba perusahaan, rasio profitabilitas juga digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas operasional perusahaan. Menurut Sujoko dan Subiantoro tahun 2007, profitabilitas menjadi pertimbangan yang cukup penting bagi investor dalam keputusan investasi. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang baik, sehingga para investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan pun akan meningkat. Menurut Thunder Lilin tahun 2010, indikator pertumbuhan profitabilitas perusahaan sangat penting diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan oleh investor pada suatu perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang disyaratkan oleh investor. Ada beberapa rasio profitabilitas, namun pada penelitian ini, rasio yang saya gunakan adalah rasio return on equity. Rasio return on equity merupakan rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi para investor atau pemilik dari investasi pemegang saham perusahaan dengan menggunakan modal sendiri. Rasio return on equity biasanya diukur dalam ukuran persen. Semakin nilai return on equity ini mendekati 100%, maka hal itu akan semakin bagus. Variabel keempat yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan adalah ukuran perusahaan. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi. Menurut Yunita tahun 2011, perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik pada kondisi pasar, sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar juga mempunyai lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan nilai perusahaan, karena memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber informasi eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan pada dasarnya digunakan untuk meyakinkan para investor terhadap perusahaan tersebut dengan melihat total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Apabila ukuran perusahaan semakin besar, maka perusahaan akan lebih dikenal oleh masyarakat, yang artinya perusahaan akan lebih dikenal oleh calon investor dalam memperoleh informasi perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya antara total aset dengan total penjualan. Semakin besar total aset maupun modal sendiri, maka perputaran untuk operasionalnya juga semakin banyak. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.